Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul Ainbo Spirit of the Amazon yang dirilis pada tahun 2021. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan pemandangan hutan Amazon yang sangat indah. Di sana hidup satu suku primitif yang bernama Kandamo. Salah satunya ialah seorang gadis yang bernama Ainbo yang berumur 13 tahun. Ainbo merupakan seorang gadis pemburu yang sedang menunggu burung-buruannya. Ia pun lalu menaruh umpan di atas daun dan bersiap untuk melakukan pemburuan. Namun sayangnya perangkap itu malah menjebak dirinya sendiri. Sementara di Kandamo nampak tengah terjadi pencemaran air laut yang membuat ikan-ikan di sana mati. Bahkan Hurinka yang merupakan kepala desa di sana juga terkena penyakit. Hurinka merasa desa mereka sedang terkena kutukan. Karena sedang sakit, Hurinka lalu menunjuk anaknya yang bernama Zumi untuk meneruskan kepemimpinannya dan menyelamatkan Kandamo dari krisis tersebut. Mendengar hal itu, Zumi mulai ragu dengan apa yang harus ia lakukan agar dapat mengakhiri krisis di desanya. Terlebih lagi ia merasa masih belum siap untuk menerima semuanya itu. Tak lama kemudian datanglah pengasuh Zumi yang bernama Kumi dan memberi nasihat padanya. Kembali pada Ainbo, ia masih terus berusaha untuk melepaskan ikatan di kakinya. Sampai akhirnya ia didekati oleh seorang laki-laki yang bernama Atok. Namun bukannya menolong, ia malah tertawa dan hanya meninggalkan pisau yang ditancapkan, lalu pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Zumi yang akan melakukan penobatan merasa khawatir akan keberadaan sahabatnya Ainbo. Ternyata selama ini Ainbo juga dibesarkan oleh Kumi, sama seperti Zumi yang selama ini diasuhnya. Sementara Ainbo yang saat ini sedang berusaha untuk mengambil pisau di dekatnya, tiba-tiba dihampiri oleh dua hewan yang bisa bicara, yang bernama Dilo dan Faka. Mereka datang untuk membantunya dan akan menjadi pemandu rohnya yang akan dikirim untuk membantu Zumi menyelamatkan Kandamo. Awalnya Ainbo tidak percaya dan hanya mengira semua itu adalah halusinasinya saja. Untuk membuktikan bahwa mereka nyata, Ainbo meminta mereka untuk menurunkannya. Di tempat lain, pengangkatan Zumi menjadi kepala desa pun akan dimulai. Hurinka lalu memberikan kalung emasnya yang menjadi simbol bagi kepala desa secara turun-temurun. Namun di tengah ritual pengangkatannya, datang Ainbo yang bilang kalau ia membawakan hadiah berupa roh pemandu untuknya. Namun tiba-tiba keadaan aneh terjadi, di mana tanah yang ada di sekitar dua roh pemandu itu retak, hingga membuat mereka lari ketakutan. Karena roh itu tidak muncul-muncul, semua warga menertawakannya. Namun berbeda dengan Kumi dan Zumi yang masih mempercayainya. Hal itu membuat Ainbo lari karena malu. Saat Ainbo berada di hutan, muncul Dilo dan Faka menceritakan tentang sosok iblis hutan yang bernama Yakuruna. Iblis itu sudah membuat kutukan untuk desanya, dan kutukan itu bisa diakhiri dengan mengambil akar yang jauh di dalam hutan. Namun yang mengetahui tentang akar itu adalah seekor kura-kura yang bernama Motilo Mama. Singkat cerita, Ainbo menceritakan semua informasi yang ia dapat dan meminta izin pada Zumi agar ia dapat mengambil akar tersebut. Namun hal itu dilarang oleh Zumi karena ia tidak mau Ainbo pergi keluar dari desa. Bahkan ayah Zumi pun menyangka jika Ainbo hanyalah berkhayal. Sementara di sisi lain, Kumi berusaha membuat pandangan yang berbeda tentang cara Ainbo melihat dunia. Ia berkata jika Ainbo merupakan anak yang istimewa, jadi ia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh Zumi. Kumi juga memberitahu tentang sosok ibu kandung Ainbo, bahwa mereka berdua sangatlah mirip. Karena ibu Ainbo juga berbakat sama sepertinya yang juga bisa melihat roh. Keesokan paginya, Ainbo yang terbangun melihat dua kera sedang bermain. Ia pun segera menuju ke kamar Zumi untuk menceritakan apa yang sudah dikatakan Kumi semalam. Namun saat mereka pergi ke kamar Kumi, sayangnya Kumi sudah meninggal. Tak lama kemudian datanglah Atok dan memeriksa Kumi. Melihat Kumi yang sudah meninggal, Atok menyalahkan Ainbo atas semuanya. Hal itu membuat Ainbo lari sambil menangis.
Di saat Atok terus menyalahkan Ainbo yang memiliki kekuatan roh, Sumi dengan sekuat tenaga membela Ainbo sahabatnya. But I'm not stupid. Consider the fate of one against. I said no. Sementara Ainbo terus berlari ke dalam hutan. Ia sangat sedih sekali karena kehilangan Kumi. Saat ia sedang menangis, tiba-tiba saja ia bertemu dengan seekor kura-kura kecil yang merupakan tanda dari Motello Mama. Ainbo lalu melakukan perjalanan untuk mencari kebenaran Motello Mama. Saat ia sedang berada dalam masalah, muncullah Dilo dan Faka menolongnya. Setelah itu melihat Ainbo yang sedih, mereka pun menghiburnya. Sementara di desa, Sumi sedang melakukan upacara pelepasan Kumi dengan cara menghanyutkannya ke lautan. Setelah itu nampak Ato yang pergi ke hutan dan menemukan anak panah Ainbo. Sementara di tempat lain, Sumi lalu menceritakan semua yang Ato katakan tentang Ainbo pada ayahnya. Keesokan harinya, Sumi pun bersiap-siap dengan anak buahnya untuk mencari Ainbo. Sedangkan Ainbo sendiri sedang membuat rencana dengan dua roh penolongnya untuk mencari Motello Mama dengan berjalan menelusuri hutan. Mereka pun terus berjalan hingga tiba-tiba mereka melihat asap hitam di tengah hutan. Asap itu ternyata berasal dari para pekerja ilegal yang sedang menghancurkan hutan Amazon. Saat Ainbo sedang mengecek asap tersebut, tiba-tiba Dilo dan Faka menjadi takut saat melihat Yukuruna dalam asap tersebut. It's the Yakuruna! Sementara Ainbo yang sedang melihat apa yang terjadi bertemu dengan Yukuruna. Kemudian Yukuruna mau menghipnotis Ainbo, segera dibatalkan oleh Dilo dan Faka. Setelah itu mereka semua pun kabur dari kejaran Yukuruna dan masuk ke dalam hutan. Namun mereka yang berakhir di tebing terpaksa menceburkan diri ke dalam sebuah sungai. Hal itu membuat mereka menyadari jika Yukuruna takut dengan sesuatu yang hidup di dalam sungai. Di sisi lain, Atok yang menemukan jejak Ainbo akhirnya berhasil menemukan Ainbo. Ia pun lalu menahannya dan berbohong jika ia diperintahkan oleh Zumi untuk menangkapnya. Ia juga mengetahui cerita tentang mendiang ibu Ainbo yang sangat terkenal sebagai pemburu terbaik di desanya. Namun Ainbo yang berusaha melarikan diri malah terjatuh ke sungai karena adanya getaran di tempat itu. Untungnya Ainbo berhasil selamat dan saat ia terbangun muncul kura-kura kecil yang sebelumnya bertemu Ainbo. Kura-kura kecil itu pun mengajaknya pergi ke suatu tempat yang belum pernah diketahui oleh siapapun. Di sana ia pun bertemu dengan Motello Mama yang ternyata sudah mengetahui tentang Ainbo dan juga mendiang ibunya. Motello Mama juga memberitahu tentang akar yang berasal dari akar pohon suci, yaitu pohon kesukaan Ainbo sejak kecil. Pohon suci itu merupakan sebagian dari jiwa ibu Ainbo. Sebelumnya Ainbo sangat takut dengan tugas tersebut. Namun Motello Mama kembali meyakinkan bahwa hanya Ainbo yang bisa melolongkan demo dan hutan Amazon dari kejahatan Yukuruna. Karena hanya kekuatan akar suci pohon itulah yang bisa mengalahkannya. Namun untuk memotong akar itu, Ainbo harus menggunakan pedang suci yang berada di gunung berapi bulan. Sementara itu nampak Atok yang dibangunkan oleh Yukuruna. Hingga keesokan harinya, Ainbo kembali dikejutkan oleh Dilo dan Faka. Di sana mereka akan membantu Ainbo dengan cara membawakan sebuah pohon untuk menjadi persembahan bulan suci. Di sisi lain, Zumi yang sedang mencari Ainbo bertemu dengan Atok. Kemudian Atok memperkenalkan Yukuruna yang sedang menyamar menjadi Dewit pada Zumi. Di sana Dewit mengaku sebagai seorang saintis yang sedang mencari tumbuhan untuk obat-obatan dalam hutan Amazon. Di sana ia juga berkata, jika obat-obatan itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit langka sekalipun. Zumi yang mengingat ayahnya merasa membutuhkan obat tersebut untuk menyembuhkan ayahnya dan para warga. Hingga akhirnya Zumi memutuskan untuk membawa Dewit ke desa. Dengan imbalan jika ia berhasil menyembuhkan para warga desa, maka ia akan memberikan sumber emas seperti kalung yang dipakai oleh Zumi. Pada malam harinya, Ainbo bersama dua roh pemandunya berhasil sampai di tempat tujuan dan menemukan penjaga gunung Merapi itu.
Kemudian Ainbo memberitahu bahwa ia diutus oleh Montello Mama untuk mengambil batu bulan. Saat mengetahui mereka membawa pohon itu untuknya, penjaga itu pun memberikan batu bulan itu pada Ainbo. Kemudian penjaga itu pun mengubah batu tersebut menjadi sebuah pedang. Setelah itu terjadi guncangan yang mengharuskan mereka untuk pergi. Ainbo pun meminta kipas penjaga itu untuk dapat pergi ke tempat itu bersama dengan Vakka. Sementara Dilo yang terlalu berat menaiki kendaraan lain. Setelah itu mereka pun akhirnya bertemu kembali di hutan Amazon untuk menemui ibu Ainbo yang sudah menjadi pohon. Kemudian datanglah Zumi mengajak Ainbo pulang. Sesampainya di sana Zumi memperkenalkan Ainbo pada David sebagai sahabatnya. Namun saat melihat David, Ainbo menjadi ketakutan dan lari keluar. Kemudian Zumi pun mengejarnya. Ainbo lalu berkata jika orang itu bukanlah manusia, melainkan Yukuruna yang sedang menyamar. Mendengar hal itu, Zumi yang menganggap David adalah penyelamat ayahnya menjadi marah pada Ainbo. Pertengkaran itu pun membuat persahabatan mereka hancur. Melihat Ainbo pergi, Yukuruma menghampirinya. Hal itu membuat Ainbo pergi dari desanya. Dan kejadian itu pun dilihat oleh Atok, yang membuat Atok akhirnya mengetahui siapa David sebenarnya. Begitupun dengan Zumi dan ayahnya. Tapi sayangnya Zumi dan ayahnya malah terkena hipnotis Yukuruna. Kemudian Atok yang mengetahui semuanya pergi menemui Ainbo. Kemudian Atok pun mengakui jika selama ini Ainbo benar, karena ia juga sudah melihatnya sendiri. Setelah saling berbincang, Ainbo mulai menancapkan batu bulan ke pohon ibunya. Akhirnya dengan tetesan air mata Ainbo, ibunya yang bernama Lizeni keluar dari pohon itu. Kemudian Lizeni merubah sebuah anak panah biasa menjadi emas, lalu memberikannya pada Ainbo. Di tempat lain, Yukuruna memanggil semua anak buahnya untuk masuk ke Kandemo. Sedangkan Zumi memerintahkan para warga untuk menghormati Yukuruna dan patuh padanya. You heard your princess. Kembali pada Ainbo, saat ini mereka mendengar suara mesin berat yang berdatangan. Lizeni lalu pergi diikuti oleh Ainbo dan yang lainnya. Lizeni yang sampai duluan lalu menyuruh mereka semua untuk berhenti. Namun para pekerja malah menertawakannya, yang membuat Lizeni mengeluarkan kekuatannya. Setelah itu Lizeni pun pergi lagi. Sementara di tempat lain, Atok yang sedang berjalan dengan Ainbo berkata jika dirinya adalah penyebab ibunya meninggal. Di sisi lain, Lizeni yang sudah sampai di depan Yukuruna. Di sana ia pun mengatakan jika dulu ayah Ainbo merupakan orang asing yang diselamatkan dan dibawanya ke desa. Sayangnya tidak semua orang menyambutnya. Bahkan ada beberapa orang yang malah membencinya. Namun Lizeni malah jatuh cinta padanya, begitupun dengan ayah Ainbo. Lalu Atok yang termakan oleh cemburunya menggosipkannya memacari Lizeni. Hal itu membuat Lizeni diselamatkan oleh roh hutan. Sementara ayah Ainbo dimasuki oleh Yukuruna. Mendengar semua itu, Yukuruna pun akhirnya berubah wujud ke aslinya dan mengeluarkan asap hitamnya, lalu membawa Zumi bersamanya. Hal itu membuat mereka semua mengejar Yukuruna. Namun di tengah jalan, Ainbo menjadi ragu karena ia harus memanah ayahnya dengan panah pemberian ibunya. Tapi di sana Ainbo kembali diingatkan jika yang dipanah Ainbo adalah Yukuruna. Singkat cerita, Ainbo yang memiliki satu kali kesempatan untuk menembakkan dan dihampiri oleh ibunya. Di sana ibunya berkata jika Ainbo sudah tidak memerlukan bantuannya lagi. Setelah mencari posisi yang pas dan kekuatan ibunya yang menyatu pada panah itu, Ainbo pun lalu menembakkan anak panahnya. Akhirnya mereka semua pun berhasil mengalahkan Yukuruna. Sementara di tempat lain, Atok yang berusaha untuk menyelamatkan Zumi malah terjatuh dan ditolong oleh Dilo. Mengetahui Zumi dalam bahaya, Ainbo pun lalu menyadarkannya. Setelah sadar, Zumi pun melompat dari sana dan ditangkap oleh Atok. Setelah semuanya selamat, mereka pun berpelukan. Tak lama kemudian Hurinka pun datang dan mengatakan jika semua sudah terbebas dari kutukan.
Setelah itu nampak seorang pria yang bernama Will muncul. Lee Zhen pun lalu mengatakan jika Will adalah ayah Aimbo, dan ia pun memperkenalkan Aimbo pada Will sebagai putrinya. Mengetahui hal itu, Will pun terharu melihat anak perempuannya. Namun sayangnya mereka tidak bisa berkumpul bersama karena ayah dan ibu Aimbo harus pergi ke dunia lain. Saat Aimbo menangis, datanglah Zumi memeluknya. Tak lupa juga dengan Atok, Faka, dan Dilo yang saling berpelukan. Akhirnya Aimbo dan Zumi pun kembali bersahabat. Dan film pun tamat. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.